Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Dwi Gunaditya, absen 33 dari kelas 10-2, ingin menjelaskan tentang materi bank, pegadaian, asuransi, dan dana pensiun. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti bangku, yaitu tempat untuk menyalurkan uang untuk aktivitas menabung. Bank dalam arti secara umum adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun atau menyalurkan dana masyarakat. Prinsip-prinsip bank ada 4, yaitu kerahasiaan, kehati-hatian, kepercayaan, dan mengenal nasabah. Bank berdasarkan kegiatan ada 4, yaitu bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank kreditan rakyat atau BPR. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah badan keuangan yang umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Tujuannya yaitu untuk stabilitas suku bunga, pasar, keuangan, harga, dan pasar nilai tukar. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dan 3. Untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Usaha dan fungsi dari bank umum adalah 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. 2. Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Dan 3. Kegiatan penyertaan modal dari bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Yang ketiga ada bank syariah, yaitu bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah. Ada 2 bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah, melakukan pemberian jasa lalu lintas pembayaran, dan Bank Pembiayaan Rakyat, tidak melakukan pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Yang keempat ada bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan memberikan pinjaman. Pasal 13 Undang-Undang Bank Nomor 10 Tahun 1998, bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta lalu lintas pembayaran, dan kegiatan usaha valuta asing, serta penyertaan modal dan perasuransian. Selain bank berdasarkan kegiatan, ada juga bank berdasarkan kepemilikan. Bank berdasarkan kepemilikan dibagi juga menjadi 4, yaitu ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah atau BPD, dan bank asing. Pertama, ada bank pemerintah. Bank yang akta dan permodalannya dimiliki pemerintah sering dirujuk sebagai bank BUMN. Ditugaskan untuk menjalankan misi tertentu, yaitu menggeliatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam negeri dan lembaga penyaluran subsidi. Contohnya yaitu ada Bank BNI, Mandiri, dan BRI. Yang kedua ada bank swasta nasional, yaitu bank yang didirikan dan permodalannya dilakukan oleh individu atau badan-badan hukum yang terregistrasi dalam negeri, menjalankan operasi atas dasar mencari keuntungan. Contohnya yaitu ada Bank BCA, Danamon, dan Paninbank. Yang ketiga ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, lembaga keuangan yang diberi mandat oleh pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana, serta memberikan kredit. Contohnya ada Bank DKI dan Bank Jateng. Yang keempat ada bank asing, bank yang didirikan dan modalnya disetor oleh badan usaha asing yang beroperasi di dalam negeri, dan bank yang merupakan cabang dari bank yang beroperasi di luar negeri. Contohnya ada Simniaga, UOB, dan DBS. Produk dan jasa perbankan ada 2, yaitu kredit pasif dan kredit aktif. Yang pertama ada kredit pasif. Kredit pasif adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Peran bank di sini adalah sebagai penerima dana dari masyarakat. Kredit pasif memiliki beberapa produk, yaitu 1. Giro, simpanan nasabah yang dapat ditarik kapan saja, tidak dapat menggunakan ATM, melainkan menggunakan cek atau bilet giro. 2. Tabungan, simpanan nasabah di bank yang dapat ditarik melalui ATM atau slip penarikan, terdapat bunga atau bagi hasil yang
akan diberikan kepada nasabah yang memiliki tabungan. Bunga ditetapkan oleh pihak bank. Ada 3, deposito. Simpanan jangka waktu tertentu. Nasabah tidak dapat menarik seenaknya. Apabila ingin menarik sebelum waktunya, akan dikenakan denda. Bunga deposito lebih tinggi daripada bunga tabungan. 4. Ada deposit on call. Simpanan nasabah yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum jatuh tempo. 5. Ada deposit automatic rollover. Simpanan nasabah yang jika tidak diambil sampai jatuh tempo, maka deposito akan langsung diperpanjang dan bunga akan dihitung secara otomatis. Yang kedua, ada kredit aktif, kegiatan bank dalam meminjamkan dana ke masyarakat. Peran bank di sini adalah sebagai penyalur dana ke masyarakat. Produk dari kredit aktif yaitu 1. Kredit rekening koran, pinjaman jangka pendek yang diberikan pada nasabah untuk pembiayaan modal kerja. Saat pengajuan peminjaman disetujui, maka akan diberi plafon kredit penarikan. Kredit menggunakan cek atau bilet giro. 2. Kredit reimburse atau letter of credit, pinjaman yang diberikan pada nasabah atas pembelian sejumlah barang dengan bank sebagai pihak pembayar. Kredit ini ditujukan untuk mempermudah arus barang ekspor dan impor. 3. Kredit ASKEP, pinjaman yang diberi kepada nasabah dengan menandatangani ASKEP, surat pengakuan hutang yang ditarik nasabah. 4. Kredit dokumenter, pinjaman yang diberi kepada nasabah dengan jaminan dokumen tertentu. Biasanya jaminan menggunakan dokumen pengiriman barang tertentu. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman barang tersebut, maka disita oleh bank. 5. Kredit dengan jaminan surat berharga, pinjaman yang diberikan nasabah dengan jaminan surat-surat berharga, contohnya surat tanah rumah dan sebagainya. Surat tersebut akan disimpan di bank. Nasabah dapat mengembalikan sampai nasabah dapat mengembalikan pinjaman. Syarat kredit. Syarat kredit itu ada 5. 1. Karakter. Bank akan melihat kepribadian nasabah melalui wawancara. 2. Ada capacity, menilai kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha yang dimiliki. 3. Kapital, menilai nasabah dari kepemilikan modal atau aset usaha. Dari sini pihak bank akan menentukan besar pinjaman yang dapat diberikan. 4. Ada kolateral, mengharuskan nasabah memiliki jaminan atas pinjaman yang diajukan. 5. Ada condition of economy, jika ekonomi sedang buruk, maka akan mengurangi pinjaman kepada masyarakat. Terdapat produk bank lainnya yaitu 1. Jasa penyimpanan atau safe deposit box, 2. Transfer, 3. Bank card, 4. Jual beli valuta asing, 5. Cek perjalanan, 6. Melaksanakan penagihan piutang atau inkaso, 7. Menyediakan ATM anjungan tunai mandiri. Pegadaian. Pegadaian adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha gadai atau perusahaan yang berstatus perum atau perusahaan umum. Gadai adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara memberikan barang jaminan kepada pemberi dana. Barang pinjaman akan dikembalikan saat dana yang sudah dipinjam dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika peminjam melewati tanggal waktu, barang jaminan akan menjadi hak dari pemberi dana. Pegadaian diciptakan untuk mencegah ijon, rentenir, pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan meminjamkan dengan syarat yang mudah. Hal yang diperhatikan sebelum menggadai adalah memahami resiko gadai, mengetahui nilai barang jaminan, memperhatikan ketentuan gadai, memperhatikan sistem dan syarat gadai. Syarat gadai adalah dengan menyertakan identitas diri yang sah, misalnya KTP, SIM, paspor, dan tentunya ada barang yang akan digadai. Pegadaian terbagi menjadi 2, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong. Keuntungan pegadaian berasal dari bunga dan biaya administrasi. Peminjam atau debitur juga harus menyerahkan harta benda yang harus digadaikan. Pegadaian syariah menggunakan akad ran atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pegadaian mempunyai beberapa produk yaitu 1. Ada produk utamanya terdiri atas KCA, kredit cepat dan aman, ada Krasida, kreasi, dan gadai efek. 2. Ada investasi emas terdiri atas mulia, tabungan emas, konsiansi emas. 3. Ada produk syariah terdiri atas RAN, amanah, arum, dan arum haji.
Asuransi. Asuransi adalah mekanisme keuangan yang melibatkan pembayaran premi secara berkala oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Tujuan dari asuransi adalah untuk melindungi individu atau entitas dari kerugian finansial yang tidak terduga dengan mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi. Unsur-unsur dalam asuransi yaitu 1. Premi. Kewajiban yang harus dibayar tertanggung atau yang akan diikutsertakan dalam asuransi kepada perusahaan asuransi. 2. Polis. Polis asuransi merupakan surat kontrak atau perjanjian yang dikeluarkan pihak asuransi kepada tertanggung yang berisi ketentuan yang menjamin apa saja kerugian yang ditanggung pihak asuransi hingga data tertanggung secara jelas. 3. Ada klaim, merupakan proses pengajuan untuk permintaan penggantian ganti rugi dari kerugian yang dialami. Jenis-jenis asuransi ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi korporasi, dan asuransi hari tua. Ada dua jenis asuransi, yaitu 1. Asuransi konvensional, asuransi dengan sistem perlindungan keuangan di mana individu atau entitas membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau kompensasi atau resiko tertentu. 2. Ada asuransi syariah, asuransi yang tidak melibatkan riba atau spekulasi, takaful, mudharabah, wakalah, musyarakah, murabahah, dan wakaf. Dana pensiun adalah salah satu cara untuk menyiapkan atau menyimpan uang kita guna keperluan yang akan datang. Dana tersebut dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kepada pekerja pada saat masa pensiun. Jenis dana pensiun ada 1. Dana pensiun pemberi kerja, program pensiun yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang dikelola untuk karyawan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan, program yang ditawarkan lembaga keuangan atau perusahaan investasi. Peserta pensiun akan menyetor sejumlah dana dan lembaga keuangan akan mengelola investasi tersebut. Dana pensiun asuransi kesehatan, program yang ditawarkan perusahaan asuransi kesehatan dan akan diinvestasikan sebagai dana pensiun. Selain memberikan jaminan keuangan, peserta juga akan memiliki perlindungan kesehatan. Manfaat dana pensiun bagi karyawan, bentuk investasi jangka panjang dan membantu merencanakan keuangan serta memastikan memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, bagi perusahaan, memperkuat ikatan antara perusahaan dengan karyawan. Dan yang terakhir, bagi penyelenggara, sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.